أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. أمسينا وأمسى ملك لله والحمد لله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. أمسينا على الفطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Hadirin hadirat, ikhwan dan akhwat majelis tausiah buka puasa di Musola Al-Hikmah. Alhamdulillah, dengan inayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala kita bisa hadir di majelis ini. Langkah yang kita ayunkan dari rumah insyaallah bernilai pahala dan merupakan langkah yang akan mempermudah kita untuk memasuki surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat teriring salam senantiasa terlimpah curahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah contoh teladan di dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan contoh teladan di dalam kita bermuamalah sesama umat manusia. Apabila kita ingin kebahagiaan di dunia ini dan juga kesejahteraan nanti di akhirat, maka contohlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam ibadah kita. Dan apabila kita ingin sukses di dalam bermuamalah sesama umat manusia, maka contohlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana kalau kita merujuk mengambil contoh selain daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka bukan kebahagiaan yang akan kita peroleh, tapi kesengsaraan dan kekecewaan. Demikian pula nanti di akhirat, yang tidak mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai panutan dan contohnya, maka dia pun akan memperoleh kesengsaraan dan penyesalan yang tidak bisa lagi untuk kembali ke dunia mengulang amal. Ikhwan sekalian rahimani Allah wa iyyakum. Kajian sore hari ini sebagaimana tertera di baliho, di spanduk, berbekalah dengan bekal takwa. Berbekalah dengan bekal takwa. Akan tetapi sebelum kita masuk kepada materi, ingin saya ingatkan kepada diri pribadi dan kepada antum, antuna sekalian, ikhwan dan akhwat kaum muslimin,
untuk senantiasa badalul juhdi wa istifragil wus'i, mengerahkan seluruh kemampuan kita maksimal di dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan ini. Dikarenakan bulan Ramadan ini adalah bulan yang penuh dengan ampunan. Bulan Ramadan ini adalah bulan yang penuh dengan keberkahan. Berbagai macam kebaikan ada di bulan Ramadan ini. Oleh karenanya, tahanlah keletihan sebentar di dunia ini, untuk nanti kita mendapatkan istirahat yang menenangkan nanti di akhirat. Tahanlah kelelahan, capaian sementara ini untuk kita bersungguh-sungguh beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan, akhwat rahimani Allah wa iyyakum. Berjumpanya saja kita dengan bulan Ramadan ini adalah pertanda bahwa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa dosa-dosa akan digugurkan. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan, as-shalawatul khamsu wal jumu'atu ilal jumu'ati wa ramadhanu ila ramadhana mukaffirat lima bainahunna in istuniba kabair. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, antara salat 5 waktu, zuhur ke asar, asar ke maghrib, dari waktu ke waktu itu adalah mukaffirat, menggugurkan dosa-dosa di antara waktu-waktu sholat itu. Kemudian Jumat bertemu dengan Jumat adalah mukaffirat, penebus daripada dosa-dosa kita. Kemudian Ramadan kepada Ramadan. Ramadan kepada Ramadan adalah mukaffirat, adalah penggugur dosa-dosa kita. Ini sunibal kabair, selagi kita menjauhi dosa-dosa yang besar. Alangkah bahagianya yang Allah Subhanahu wa taala pertemukan dengan bulan Ramadan ini. Alangkah senangnya orang yang menerima jamuan Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan ini. Oleh karenanya, jangan sia-siakan bulan yang penuh dengan ampunan, yang penuh dengan keberkahan ini. Ikhwan, akhwat rahimani Allah wa iyyakum. Juga bulan Ramadan ini adalah bulan yang penuh dengan keberkahan. Berkah, barokah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Qajakum syahrul mubarak." Datang kepada kalian bulan yang berbarokah. Bulan yang penuh dengan barokah. Disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Futihat fihi abwabul jannah wa ghuliqat fihi abwabun niran wa sufidatis syayatin fihi lailatun khairun min alfi syahrin man hurima khairaha faqad hurim." Bahwa di bulan Ramadan ini dibukakan pintu-pintu surga, artinya dimudahkan hamba Allah untuk melakukan kebajikan, kesolehan dan ketaatan. Ditutup pintu-pintu neraka, artinya dibantu oleh Allah seorang hamba untuk mengendalikan dirinya dari kemaksiatan, dari pembangkangan kepada Allah Subhanahu wa taala, dibelenggu setan-setan. Kemudian wasufidatis syayatin, dan di bulan ini ada satu malam, lailatun khairun min alfi syahrin, yang lebih baik daripada 1000 bulan. Oleh karenanya 1000 bulan 83 tahun, Masya Allah, itu lebih baik daripada 1000 bulan itu. Sangat rugi sekali dan sangat kasihan sekali orang yang tidak memburu malam kemuliaan itu.
Oleh karenanya ikhwan sekalian rahimani Allah wa yakum, yang diberikan keutamaan ditemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bulan Ramadan ini, maka bersyukurlah. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata seorang penyair, kam ta'rif man soma min salaf min ahlin wa jiranin wa ikhwanin. Berapa banyak yang kamu tahu dari keluarga, dari jiran, tetangga, atau ikhwan, atau saudara-saudara kita yang dulu berpuasa bersama kita. Berapa banyak yang kamu tahu yang dulu berpuasa dengan kita? Afnahumul maut wastabqaka ba'daka hayyan wastabqaka ba'dahum hayyan. Mereka telah direnggut oleh kematian. Mereka telah direnggut oleh kematian. Wastabqaka ba'dahum hayyan, dan Allah tinggalkan kalian sesudah mereka masih dalam keadaan hidup. Wa ma'aqul qasi minad dani, betapa dekatnya generasi yang lalu dengan generasi yang akan datang. Maksudnya kita pun nanti akan menyusul. Kita pun nanti akan menyusul. Oleh karenanya, selagi kesempatan ini masih ada, manfaatkanlah sebaik-baiknya. Jangan lewatkan hari-hari yang mulia ini. Ibarat petani saat ini adalah saat bercocok tanam, yang sawahnya gembur, sawahnya tanahnya subur, hamanya tidak ada, airnya berlimpah dan ditumbuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuhan sekalian rahimani Allah wa iyyakum. Syekh Nasir bin Abdurrahman bin Muhammad Al-Judai, beliau mengatakan arti daripada barokah di dalam kitab Tabarruk, ahkamuhu wa anwa'uhu, hukum dan macam-macamnya. Yang namanya barokah, yang pertama adalah al-luzum wa thubut. Al-luzum wa thubut. Dikatakan barokal ba'ir, unta yang menderum. Setelah unta itu berjalan di padang pasir kelelahan, menemukan oase, birkah, kolam, kemudian dia menderum untuk minum, diam, itulah barokah. Sukut wa subut wa luzum. Dikatakan barokah ba'ir dan juga birkah, oase, kolam, itu masih satu akar kata barokah, birkah. Dikatakan birkah karena ada air yang menggenanginya, ada air yang menetap. Maka di bulan Ramadan ini ada sesuatu yang harus menetap di dalam jiwa dan diri kita. Apa yang perlu menetap, apa yang perlu menghuni hati kita adalah iman pada Allah Subhanahu wa taala. 11 bulan selepas Ramadan kita bergaul dengan manusia, berbagai macam hal-hal yang subhat mungkin kita langgar, hal yang haram bahkan kita terjang. Iman robek, iman berkurang, bahkan iman itu bisa hilang di Ramadan. Kemudian agar iman itu dikembalikan lagi, menetap di dalam hati kita. Tuhan sekalian rahimani Allah wa iyyakum. Oleh karenanya di dalam amalia Ramadan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mensyaratkan keimanan untuk melakukannya. Man shoma Ramadana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Yang berpuasa Ramadan dengan iman, disebutkan dengan iman, dan mengharapkan pahala ihtisab, mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, diampuni
dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang malam berdiri untuk qiyamul lail, man qama ramadhana imanan wahtisaban. Yang berdiri di malam Ramadan dengan iman dan ihtisab, mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Demikian iman agar menetap di dalam jiwa dan hati kita di bulan Ramadan ini. Iman itu lahir dari akidah, akidah yang jernih, akidah yang safi, yang bersih, seperti air telaga yang tidak ada angin, melahirkan keimanan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, barokah itu adalah an-nama wa ziyadah. An-nama wa ziyadah, yakni berkembang dan bertambah. Amalia di bulan Ramadan, sebagaimana di dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala terangkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, Allah berfirman bahwa kullu amali ibnu Adam yudha'af al-hasanatu bi asyri amsalihha ila 700 di'fin illa siyam. Kata Allah Subhanahu wa taala, setiap amalan anak Adam itu dilipat gandakan, satu kebaikan dilipatkan menjadi 10 sampai 700 kali lipat. Siapa yang tidak ingin? Siapa yang tidak tertarik dengan 700 kali lipat? Bahkan itu adalah untuk amalan-amalan biasa. Adapun saum, kata Allah Subhanahu wa taala, saum li, untukku, wa ana ajzi bihi, dan akulah yang akan membalasnya. Subhanallah, dilipat gandakannya pahala orang yang saum. Maka senantiasa menjadikan grafik kita, karena al-iman yazid wa yanqus, bertambah dan berkurang. Yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Sementara di bulan Ramadan kita berusaha untuk menjalankan ketaatan-ketaatan, mestinya grafiknya itu naik. Jadi kalau saum Ramadan, Masya Allah, malam siap tarawih, malam siap tilawatul Quran, siangnya seperti singa, enggak lemas, angob maning, angob. Apa bahasa termegirinya, ngulet lagi. Kadang-kadang apa, tidur ya nilai saumnya belum meresap di dalam dirinya. Semakin kokoh insya Allah orang-orang yang saum dengan baik. Ikhwan sekalian rahimani Allah wa iyyakum, yang ketiga yang namanya barokah itu adalah al-farhu wa sa'adah, yakni kebahagiaan. Bahagia kita saum, Masya Allah, luar biasa bahagianya orang yang berpuasa. Bahkan kata Allah Subhanahu wa taala, lanjutan dari hadis qudsi tadi, lisaimi farhatani, farhatun inda fitrihi wa farhatun inda liqa'i rabbih. Hadisnya sudah hafal semuanya. Kebahagiaan yang pertama adalah inda fitrihi, ketika kita berbuka. Subhanallah, ketika kita berbuka itu kebahagiaan nampak di wajah-wajah kita. Rasa syukur itu kelihatan sekali. Demikian haus yang mencekik leher kita, lapar yang menari-nari di perut kita. Kemudian dengan seteguk air yang sejuk, dengan lantunan doa, kemudian kita berdoa subhanallah, rasa syukur itu timbul. Kadang rasa syukur itu suka terhalang karena
banyaknya keluh kesah, padahal sedikit saja ujian dari Allah Subhanahu wa taala, tapi kita tidak mampu melihat mensyukuri nikmat-nikmat yang ada yang banyak. Ya, begitu. Kita bisa berjalan tegap, Masya Allah. Bagaimana kaki yang tegap berjalan ini dirindukan oleh orang-orang yang pincang. Kita bisa melihat katon kabeh, ya, katon kabeh. Ya. Masya Allah, betapa mata ini dirindukan oleh orang yang buta. Kita mampu mendengar Ustaz Hamzah ceramah nih, ya, kajian-kajian, Masya Allah, ini pendengaran dirindukan oleh orang-orang yang tuli. La haula wala quwata illa billah. Akan tetapi satu saja ujian menutupi rasa syukur kita kadang-kadang. Ikhwan sekalian rahimani Allah wa iyyakum. Syukur, bahagia ketika dia berbuka, dan juga berbahagia ketika buka Idul Fitri. Itu juga Idul Fitri. Idul Fitri bahagianya tidak dipungkiri lagi, ya, wajah yang berseri-seri. Ya, menjelang Idul Fitri 10 hari itu pada i'tikaf, kalau diperbolehkan gitu kan, di Masjid Jami, ya, i'tikaf. Masya Allah, semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, mendekat. Tapi kebanyakan orang di sana, ya, di kampung saya, di kampung siapa? 10 hari menjelang Ramadan itu bukannya dekat ke masjid, seperti sudah bebas dan semakin mencari harta, keluar untuk mendapatkan nafkah, ya, karena ingatnya Idul Fitri anak harus baju baru gitu kan, semua kebutuhan harus ada. Akhirnya dia keluar, ditinggalkan masjidnya, ditinggalkan Qur'annya. Ikhwan sekalian rahimani Allah wa iyyakum. Kebahagiaan yang ketiga adalah kebahagiaan ketika dia berbuka dan ketika inda liqa'i rabbi, berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah kita berbekal dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kepada siapa? Ditunjukkan wa tazawwadu fa inna khairu zadi taqwa di dalam surat Al-Baqarah ayat 197. Sebenarnya ayat ini ditunjukkan kepada orang yang menempuh perjalanan haji. Al-hajju ashhuru ma'lumat, faman farada fihinnal hajja fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj. Itu disebutkan dalam ibadah haji. Ibadah haji perjalanan dari negeri masing-masing menuju kepada Masjidil Haram, melintasi benua, mengarungi samudra. Akan tetapi itu adalah perjalanan dunia yang kemungkinan besar balik lagi, balik lagi ya, haji terus balik lagi. Alhamdulillah masih diberikan kesehatan, walaupun ada yang meninggal di sana, ya. Akan tetapi untuk perjalanan di dunia saja, Allah Subhanahu wa taala dengan kasih sayangnya kepada umat ini, dengan lemah lembutnya agar umat ini berbekal. Dulu yang mau ibadah haji dari negeri Yaman ditanya mau haji, kita bertawakal kepada Allah, dia tidak membawa bekal. Begitu. Di tengah jalan mereka ketemu dengan berbagai macam ujian, kelaparan, bahkan kematian. Sebagian lagi mengulurkan tangannya untuk meminta-minta. Allah Subhanahu wa taala ingatkan, wa tazawwadu fa inna khairu zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Berbekal-bekallah kalian, karena sebaik-baik bekal itu adalah takwa, dan bertakwalah kepadaku wahai orang-orang yang berakal.
Untuk perjalanan yang di dunia terbatas waktunya, Allah Subhanahu wa ta'ala dengan maha lembutnya Dia memerintahkan untuk kita berbekal. Apatah lagi untuk perjalanan yang abadi, rihlatul khulud, perjalanan yang tidak bisa lagi kita kembali, yakni perjalanan ke negeri akhirat. Itu adalah lebih berhak lagi, lebih seharusnya lagi untuk kita menyiapkan bekal itu, yakni bekal takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena harus menjadi kesadaran setiap saat, harus menjadi kesadaran diri setiap jiwa bahwa ikhwan sekalian rahimani Allah wa iyyakum, kita hidup di dunia ini sementara. Ilamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakurun bainakum wa takatsurun fil amwali wal aulad. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, hanya permainan, walahun, senda gurau, hidup di dunia ini. Wazinatun, perhiasan, berlomba-lomba di dalam perhiasan dunia itu, dan juga adalah bermegah-megahan di dalam bangunan. Nah, itu isi daripada kehidupan dunia. Dan kehidupan dunia itu nanti berakhir. Sebelum kehidupan dunia itu berakhir, manusia hidupnya berakhir. Oleh karenanya berbekal-bekallah takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mali walidunya, mali walidunya. Apalah artinya dunia bagiku? Apalah artinya dunia bagiku? Maksudnya hati ini jangan sampai dihuni oleh dunia. Hati ini jangan sampai dihuni oleh dunia. Begitu. Iya. Mali walidunya, masali wa masalu dunya, perumpamaanku dan perumpamaan dunia ini. Taraqibi saro fi yaumis sa'ib, fastadalla tahta sajarati tsumma raha wa tarakaha. Perumpamaanku dengan dunia ini seperti seorang pengendara yang lewat di sebuah padang, kemudian dia istirahat di bawah pohon. Istirahat lama apa sebentar? Lama-lamanya istirahat ya sebentar. Ya. Kemudian sumaroha, kemudian istirahat, watarokaha, dan kita tinggalkan, kita lanjutkan perjalanan lagi. Kita lanjutkan perjalanannya lagi. Oleh karenanya sangat butuh ia dengan perbekalan. Sangat berhajat ia dengan perbekalan, dan perbekalannya itu adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwan sekalian rahimani Allah wa iyyakum. Abu Bakar diajari doa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma la taj'al dunya akbaru hammina wala mablagha ilmina. Ya Allah, jangan jadikan dunia sebagai tujuan daripada ilmuku. Jangan jadikan dunia sebagai tujuan hidupku, dan jangan jadikan dunia sebagai puncak daripada tujuan ilmuku. Allahumma ij'al dunya fi aidina wa la taj'al fi qulubina. Ya Allah, jadikanlah dunia ini di tanganku, jangan engkau jadikan di hatiku. Hati yang menggenggam dunia, hati yang cinta kepada dunia, hati yang senantiasa merindu dunia adalah hati yang sengsara, adalah hati yang tidak pernah berbahagia. Karena dunia ini seperti air laut, semakin diminum semakin haus. Maka jadikan di tangan agar kita bisa menggoyang-goyangnya. Al-hikmah butuh apa nih? Ada dunia di tangan kita. Begitu. Agar kita bisa menggoyang-goyangnya. Untuk apa? Untuk menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu ikhwan sekalian rahimani Allah wa iyyakum, bahwa yang perlu kita sadari pertama ini, dunia ini adalah tempat persinggahan. Kita ini adalah perantauan yang butuh bekal.
Kita ini adalah pelancong yang seharusnya membawa bekal untuk nanti perjalanan rihlatul khulud, perjalanan yang abadi, perjalanan yang nanti ke surgakah ataukah sebaliknya, naudzubillah, ke neraka. Maka berbekal-bekallah dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak sekali pengertian tentang takwa ini. Kalau di Al-Quran disebutkan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka memiliki 3 makna. Yang pertama adalah al-khasyah wal hibah. Al-khasyah wal hibah, takut kepada azab Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala firmankan, wa iyaya fattaqun, dan hendaklah engkau takut kepada azabku. Maksudnya agar kita ini takut untuk melanggar larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu adalah makna takwa yang kedua, yakni at-ta'ah wal ibadah. Seperti ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih, ibadah dengan sungguh-sungguh, taat dengan sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah engkau wafat mati kecuali dalam keadaan menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam keadaan Islam. Itulah makna daripada takwa, al-hibah wal khasyah, at-ta'ah wal ibadah. Dan juga yang ketiga adalah islah an-dzunub, menjauhi dosa-dosa. Karena sesungguhnya karena dosa-dosa itulah manusia ini hidupnya menjadi sengsara. Bencana diturunkan, musibah diratakan, itu semuanya karena dosa manusia. Subhanallah. Ada umat yang dihujani dengan pasir, hujan bercampur batu dan pasir. Ada umat yang disambar dengan halilintar. Ada umat yang dibenamkan ke dalam bumi, dan ada umat yang ditenggelamkan di dalam lautan. Wa ma kana Allahu liyadlimahum walakin kanu anfusahum yadlimun, kata Allah. Allah tidak menzalimi mereka, akan tetapi diri-diri mereka itulah yang mendolimi diri mereka sendiri. Masya Allah. Ini sampai hari ini COVID-19 masih meningkat, mengganas. Masya Allah. Iya. Karena kemaksiatan, COVID-19 tidak kelihatan. Kemaksiatannya juga nggak kelihatan. Kemaksiatannya pakai HP. Jadi COVID-19 nggak kelihatan. Merata tidak? Merata subhanallah. Sampai kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tidaklah Allah memberikan bencana, musibah, kecuali karena kita mendolimi diri kita sendiri. Pertama, kedoliman yang paling besar adalah kedoliman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akbaru zulmi. Apa akbaru zulmi itu? Asyirku billah, syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Perbuatan syirik masih merajalela. Banyak orang yang beribadah bukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak masih kaum muslimin yang meminta bukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang beristi'anah, yang beristighatsah bukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kepada pohon, kepada kuburan, kepada tiang, apa saja, balong. Ada nggak yang memuliakan balong?
Ada. Kalau nyalon kuwu kemudian pengen jadi, naruh bendera dulu di balong itu. Nanti jadi. Itu adalah pengagungan dan itu adalah kesyirikan. Dan betapa banyak di pelosok-pelosok kaum muslimin yang mempersembahkan sembelihan bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Azab Allah diratakan. Yang kezaliman selanjutnya adalah kezaliman tidak mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibadah-ibadah yang tidak ada sumbernya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak pernah dilakukan oleh para sahabat, tidak pernah dilakukan oleh para tabi'in, oleh para tabi'ut tabi'in. Ya, Masya Allah, itu juga sangat banyak. La haula wala quwata illa billah. Selanjutnya, kedzaliman yang diperbuat oleh anak manusia, anak Adam, ini adalah kemaksiatan dan kelalaian. Kemaksiatan dan kelalaian akibat daripada kejahilan, kebodohan yang menyelimuti umat ini. Oleh karenanya alhamdulillah, dengan hidayah, dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, Allah berikan rezeki kepada kita menara masjid ini. Kita jadikan mercusuar untuk menyebarkan dinul Islam, agar kaum muslimin paham dengan dinul Islam, agar kaum muslimin rujuk kembali kepada Quran, kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bifahmi salafus saleh. Perhatikan dengan baik-baik. Dengan pemahaman salafus saleh, dengan pemahaman para sahabat, dengan pemahaman para tabi'in, dengan pemahaman para tabi'ut tabi'in. Kita tidak mengatakan dengan pemahaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja. Karena dari mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai kepada kita? Daripada tabi'in, para tabi'ut tabi'in dan ulama-ulama yang terpercaya. Itu ikhwan sekalian rahimani Allah wa iyyakum. Oleh karenanya bersemangat agar apa? Seluruhnya kesyirikan yang dilakukan oleh umat, kebid'ahan yang dilakukan oleh umat, tidak ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemaksiatan dan kelalaian dilakukan oleh umat itu sumbernya adalah kebodohan, adalah kejahilan, adalah ketidakmengertian umat kepada din agama yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Oleh karenanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala agar umat ini tercerahkan, agar umat ini tersentuh oleh dakwah Islamiyah. Maka alhamdulillah bisa dengan dakwah itu tersebar pengetahuan Islam, amal Islam, jamaah kaum muslimin. Insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan turunkan pertolongannya. Ikhwan sekalian rahimani Allah wa iyyakum. Begitu pengertian daripada takwa sebagai bekal kita secara bahasa. Kalau secara bahasa itu biasanya di bab pertama kan, berarti masih ada kan 7 jilid ke belakangnya. Betul nggak? Kan kalau kita belajar itu misalnya as-saum lugotan gitu kan. Kemudian setelah itu as-saum istilahan. Ya. Sekarang apa itu takwa secara istilah? Banyak sekali pengertian takwa ini. Ulama banyak yang mengatakan bahwa takwa itu adalah al-imtisal, yakni menyesuaikan, menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mengatakan takwa itu adalah antaj'ala bainaka wa baina ma haramallah hajiban wa hajizan. Ada ya dalam kitab Silsilatul A'malul Qulub. Kitab saya itu loh yang hijau tuh, di fotokopi itu masih enggak tuh? Enggak ada ya? Iya. Masih dikasih sama Ustaz Idris kan? Iya. Menjadikan antara diri kita dengan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala hajiban wa hajizan, benteng dan pemisah.
Dijauhkan dari apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu adalah takwa. Itu adalah takwa. Bertanya Umar, Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu an, kepada Ubay bin Ka'ab, "Mat taqwa?" Apa itu takwa? Ya Amirul Mukminin, ama salakta tariqan fihi syauq. Wahai Amirul Mukminin, apakah engkau pernah berjalan di satu jalan yang penuh dengan duri, yang licin dan penuh dengan duri? Apa yang kita lakukan? Pasti kita akan melakukan jalan itu dengan hati-hati. Kita langkahkan kaki kanan, kita lihat apa yang akan kita injak. Ya, kalau jalan kemudian asal injak-injak saja di jalan licin dan berduri, pasti dia terpleset, imma dia tertusuk dengan duri itu. Maka apa yang dilakukan oleh Amirul Mukminin? Ya, berhati-hati. Uqaddimu qadaman wa uakhiru ukhra makhafatan an tusibani syauqah. Aku langkahkan kakiku setelah melihat tadi, wa anzuru ila mawadi'il qadami. Aku lihat tempat aku mau melangkahkan kaki itu, kemudian aku langkahkan, kemudian dengan hati-hati aku ikutkan langkah selanjutnya. Masya Allah. Demikian yang namanya takwa ini, penuh dengan jalan licin yang berduri. Apa itu jalan licin yang berduri? Di dunia ini ada jalan licin yang berduri yang menurut Ibnu Qayyim itu adalah subhat dan syahwat. Subhat dan syahwat. Subhat, kekaburan tentang pemahaman Islam, kekaburan tentang pengertian dinul Islam secara benar. Bagaimana ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana apakah itu tauhid ataukah itu syirik, itu sunnah ataukah itu bid'ah, itu adalah ketaatan ataukah itu ghaflah, kelalaian. Nah, itu hampir campur aduk. Maka kembalilah kepada cahaya yang terang. Kembalilah kepada burhan, kepada Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bifahmi salafus salih, bifahmi salafus salih. Itu subhat dan syahwat, syahwat yang menggiring kita ke dalam kemaksiatan wal iyadu billah. Ikhwan sekalian, itu kata Ubay bin Ka'ab ketika berdiskusi dengan Umar, Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Sahabat Ali bin Abi Thalib mendefinisikan tentang takwa ini. Kata beliau, al-khawfu minal jalil wal a'malu bitanzil wal qana'atu bil qalil wal istidad ila yaumir rahil. Kata beliau, yang namanya takwa itu adalah al-khawfu minal jalil. yakni al-khawf tadi al-hibbah, al-khawf al-khasyah wal hibbah. Minal jalil ay minal azabillahi subhanahu wa ta'ala, dari azab Allah subhanahu wa ta'ala, dari azab Allah subhanahu wa ta'ala, takut dari azab Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Ramadan yang kita lakukan ini, saum, sungguh melatih itu. Bagaimana Ramadan yang menurut istilah fikih as-saum al-imsak bin niyati ta'abud anil akli wa syurbi wa ghizyanin nisa min tulu'il fajri ila ghurubis syams. Yang namanya saum itu adalah menahan diri, al-imsak, dengan niat beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Minal akli, dari makan, minum, menggauli istri, ditahan. Min tulu'il fajri ila ghurubis syamsi, dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Wa al-imsak aidan min sairil muftirat, dan juga menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Itu kan Masya Allah, kita masuk ke rumah, tidak ada orang, tidak ada anak, tidak ada istri, ada makanan-makanan yang lezat, halal, kita yang
membeli kita dari harta yang halal, akan tetapi tidak kita makan. Kenapa? Siang itu kenapa? Karena Allah haramkan di waktu siang. Yang halal kemudian Allah haramkan, kemudian kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan imanan wahtisaban. Masya Allah, maka lahirlah dari sosya itu para muhsin, ihsan, orang yang senantiasa anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarah. Yang dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seolah-olah dia melihat Allah. Allah tidak engkau lihat, Allah melihat kamu. Engkau tidak melihat Allah, Allah melihat kita. Masya Allah, kalau seorang mukmin di mana-mana merasa diawasi oleh Allah, hal yang halal diharamkan oleh Allah, dia taat. Walaupun tidak ada yang melihat, maka akan terbentuklah mental ihsan. Ihsan itu di atas iman. Karena seorang muslim Islam belum tentu orang mukmin. Orang mukmin belum tentu orang ihsan, muhsin. Orang mukmin masih disuruh bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan muqatabnya ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Disuruh bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang disuruh bertakwa adalah orang mukmin. Ikhwan sekalian rahimani Allah wa iyyakum. Bukan itu saja, menjaga juga lisan. Masya Allah, man lam yada' qawla zur wal amala bihi fa innahu laisa lillahi hajatan, laisa lillahi hajatun, tidak ada bagi Allah hajat yang melakukan perkataan dusta. Masya Allah, mirip dengan ibadah haji itu. Fala rafasa wala fusuqa wala jidala. Orang haji, puasa juga sama tuh tarbiyahnya, agar kita jangan sampai qaulul zur, berkata dusta. Masya Allah, untuk berkata dusta itu kadang-kadang jiwa tuh suka sekali menggoda kita untuk berkata dusta. Maka saum itu jangan sampai. Allah tidak butuh fi ayyada ta'amahu wa sarabahu, meninggalkan makan dan minumnya, dan kita hanya memperoleh apa? Illal ju' wal ataf, kecuali lapar dan haus. Lapar dan haus. Masya Allah. Pendengaran juga, pendengaran kita jaga. Bahkan kalau ada orang yang mengajak syabahu, mengajak berdebat, mengajak jidal, bahkan mengajak katakanlah ini shaimun, aku berpuasa. Dalam ayat haji itu, wa ma taf'alu min khairin ya'lamullah. Apapun yang kamu lakukan dari kebaikan-kebaikan itu pasti Allah tahu, pasti Allah tahu. Itulah al-khauf minal jalil. Wal a'malu bitanzil, yang kedua wal a'malu bitanzil, yakni beramal dengan at-tanzil, yakni Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sudah hari ke-13. Hari ke berapa ini? Jangan-jangan yang ngitungin. Iya, enggak apa-apa, enggak ngitung sampai tahu selesai aja. Hari yang ke-13. Berarti minimal sudah Al-Qur'annya sudah 13 juz. Dicek nanti Pak Darwis malam. Soalnya jangan sia-siakan waktu, jangan sia-siakan bulan Ramadan ini. Badalul juhdi wa istibragil wus'i, tahan sebentar keletihan dan kelelahan. Karena bagaimana kita mengamalkan at-tanzil Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau kita tidak membacanya, kalau kita tidak tahu? Maka yang masih juz ke-10, yang masih ke-9, apalagi yang ke-7, nanti malam kebut ya. Jangan sampai antum diam
ini saya fokuskan di sini. Jangan sampai antum diam, kemudian lalai, kemudian Ramadan masih panjang. Ramadan masih panjang. Itu kan tidur masih panjang itu perkataan siapa itu? Perkataannya setan. Ketika menggoda anak Adam supaya jangan bangun malam. Setan dibelenggu. Ramadan nih. Kalau masih panjang-panjang saja berarti setannya ya sampeyan itu. Karena wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan syayatin wal insi. Setan itu ada jenis jin dan jenis manusia. Dari jenis jin ini diikat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari jenis manusia keluyuran. Gitu. Al-An'am 112. Fakadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan syayatinal insi wal jinni yuhi ba'duhum ba'dan zukhrufal qawli ghurura. Zukhrufal qaul, perkataan yang indah, gurur yang menipu. Masih panjang, tahu-tahu tanggal 21, masih juz ke-7. Wah, putus asa dia. Akhirnya sudahlah gitu, sedapatnya saja, sedapatnya dia nggak ngaji-ngaji, tahu-tahu malam 29 masih tebel kesininya tuh. Wah, wis lang kok Ramadan maning bae. Yen ketemu Ramadan. Yen beli ketemu wassalam. Manfaatkan kehidupan orang yang mati syahid. Orang yang mati syahid. Dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat temannya yang masih hidup, surganya lebih tinggi padahal mati syahid. Syahid beneran ini, bukan syahid itu. Ya. Syahid beneran. Melihat temannya yang masih hidup kemudian dia meninggal, surganya lebih tinggi. Apa? Sepanjang usianya itu dia gunakan untuk amal saleh. Ikhwan sekalian, kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-15 sampai ayat 16, akhir ayat 15, qad ja'akum minallahi nurun wa kitabum mubin. Cahaya, Al-Qur'an itu adalah cahaya. Wa kitabum mubin, kitab yang nyata. Siapa yang tidak membaca Al-Qur'an, maka hatinya akan gelap. Kenapa? Ini adalah cahaya. Sementara kebodohan, kelalaian, kemaksiatan itu ibarat kelelawar yang senang dia dengan kegelapan. Senang dengan kegelapan. Oleh karenanya, ayo di rumah baca Al-Qur'an. Di rumah baca Al-Qur'an. Isin Ustaz kinang rabia kita mata blegedat ora apa-apa. Pahalae loro. Satu pahala dia susahnya itu, pahala membaca dan pahala yang susahnya itu. Jangan sampai merasa terlambat untuk belajar Al-Quran. Dan harus punya cita-cita anak-anak kita untuk menghafalkan Al-Quran, belajar Al-Quran. Itu baru membacanya. Qad ja'akum minallahi nurun wa kitabum mubin yahdi bihillahu man ittaba'a ridwanahu subulas salam. Yang Allah tunjukkan kepada orang yang mengikuti petunjuk jalannya itu adalah ke subulas salam, yakni jannatu darussalam, jannah darussalam, subulas salam, jalan keselamatan. Wa yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Dan dengan Al-Qur'an itu maka akan dikeluarkan dari kegelapan menuju kepada cahaya. Di dalam tafsir As-Sa'di dikatakan dari kegelapan kesyirikan menuju kepada cahaya tauhid, dari kegelapan kebid'ahan menuju cahaya sunnah, dari kegelapan kemaksiatan menuju kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dari kegelapan kebodohan menuju cahaya ilmu, dari kegelapan kelalaian menuju kepada cahaya zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu ikhwan sekalian rahimani Allah wa iyyakum. Selama umat ini tidak akrab dengan Al-Qur'an, maka umat ini akan tenggelam di dalam kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, kebid'ahan dan kemaksiatan. Anfusakum wa ahlikum nar. Apa itu? Kalau 75 halaman, saya baru 15 halaman ini. Tapi nggak apa-apa karena sudah betul. Mari kita bersama-sama menyadarkan diri kita berbekal untuk negeri akhirat. Karena
Akhirat itu di sana. Di mana akhirat tuh? Di sana. Ya di sana. Ada yang di sana. Betul. Ada yang di sana, ada yang di sana. Tapi bekalan untuk ke negeri akhirat itu diambil dari sini. Diambil dari sini, dari dunia ini. Diambil dari sini. Oleh karenanya, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.